apa namanya, pemikiran di mana dipercaya bahwa, dari barang yang sama akan memiliki harga yang sama pula di setiap kesempatan di setiap negara, itu, eee, apa namanya, mana jawabannya? Sekalian biar, mmm, oh iya ding, bener ding. Nah, di sini apa namanya, apa ya, sebenarnya lebih ke ada satu lagi, ada law of one price, tapi karena nggak ada, di purchasing power parity aja. Jadi, nomor satu itu B, jadi si purchasing power parity ini dia bilang bahwa, oh, semua orang di semua negara gitu, itu tuh akan punya daya beli yang sama, sebenernya gitu. Nah, kalau misalnya, penekanannya itu harga yang sama, sebenarnya ada lagi kayak, apa ya, kayak saudaranya gitulah, namanya hukum satu harga, law of one price katanya. Di mana barang yang sama, itu kan misalnya sama-sama HP gitu, itu tuh, beda harganya cuma karena harga ini doang, harga apa namanya, eee, apa, kurs saja. Jadi misalnya di Indonesia sebuah HP harganya 3 juta, di apa namanya, di Amerika itu harganya $200, sekitar $200-an gitu. Harusnya sama katanya harganya. Nah, eh tapi kalau misalnya purchasing power parity, sebenarnya ini agak kurang tepat pengertiannya, di mana purchasing power parity itu bukan berfokus pada harga, tapi fokusnya pada daya beli masyarakatnya. Jadi misalnya mungkin aja di Amerika itu harganya lebih mahal, misalnya jadinya $400 misalnya. Itu kan $400 itu kan kalau dikaliin ke kita sekarang kan sekitar 5 sampai 6 juta gitu. Nah, walaupun di harganya $400, tapi dengan pendapatannya mereka, tuh, dengan biaya hidupnya mereka, tuh kan, itu tuh daya belinya sama sama kita. Nah, jadi kalau di purchasing power parity itu lebih pakai ketika PPP itu tuh apa ya, ke income gitu kan. Income di atau misalnya jangan income ya, kayak sejumlah uang. Mana deh. Itu tuh ada beberapa waktu gua di kampus juga pernah apa namanya, eh pernah ya ada yang bingung gitu kenapa apa rumusnya itu yang mana itu ketukar-tukar gitu. Kayak dosen-dosen juga nggak jelasin. Jadi ketika kita punya sebuah income gitu kan, misalnya income di negara A sama income di negara B, ketika kita sama-sama beli barang X, kita bisa apa namanya, membeli sejumlah unit yang sama. Ini sama tuh. Yang membedakan apa namanya, membedakan harga di antara mereka cuma masalah kurs saja, masalah kurs itu apa sih? Nilai tukar. Nah, di purchasing power parity jadi misalnya cost atau misalnya harga di pasar foreign gitu per harga di pasar domestik itu kalau misalnya dikaliin dengan kursnya harus sama dengan satu. Itu kalau PPP tuh. Jadi kan apa namanya, eh sebenarnya nggak gini sih, sebenarnya ketukar pasar domestik per pasar foreign. Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat di bener dong tadi dong. Nah, pertama, sorry. Kalau kita lihat di Indonesia, kurs itu biasanya gini kan. Oh, berapa nih? Misalnya 10.000 rupiah, kembali lagi kan, per $1. Oke. Nah, artinya ini kan mata uang currency domestik per currency foreign, tuh kan. Nah,
Ini tuh sebenarnya yang digunakan di Indonesia tuh in some sense kebalik sebenarnya. Dimana kalau misalnya di apa ya yang digunakan di perhitungan ekonomi umumnya itu tuh menggunakan currency foreign itu currency asing, valuta asing per mata uang atau apa valuta dalam negeri domestik tuh. Jadi biar satuannya konsisten, itu yang di sini adalah price dari asing, sini adalah price domestik. Jadi misalnya, oh harga apa tadi HP misalnya, wah rupiah 3 juta. Kalau di Amerika itu kok rupiah juga, misalnya dolar 200. Nah, di mana apa namanya eh harganya itu adalah misalnya per berapa misalnya per 1 dolar gitu kan, per 1 dolar itu kita membayar 15.000 tuh. Nah, ini apa namanya nilainya akan satu kalau di sini gue memang apa namanya eh memang bikin biar dia jadi satu. Mana di sini dolarnya dicoret, rupiahnya dicoret, jadi satuannya nggak punya unit gitu, satu gitu aja. Nah, harusnya seperti itu. Jadi ketika exchange rate-nya berubah, harganya juga harusnya berubah gitu. Cuma kenyataannya enggak, di mana banyak barang-barang yang harganya katakanlah 400 dolar di luar, tapi masuk ke sini tiba-tiba jadi 10 juta. Tuh, ya pengalaman lah. Nah, enak lihat ya. Kayak kok di Indonesia mahal banget gitu kan ya karena ada pajak, terus apa namanya ongkos kirim dan lain sebagainya gitu. Itu mempengaruhi. Nah, jadi si purchasing power parity ini sebenarnya nggak begitu berjalan gitu. Sebenarnya kenapa sih dia bilang bahwa harus ada purchasing power parity, bahwa harga-harga di suatu apa namanya di suatu tempat itu harus sama dengan di tempat lainnya. Karena kata dia kalau misalnya harganya nggak sama, nanti akan ada sebuah praktek yang namanya arbitrase. Nah, ini sebenarnya banyak nih terjadi sekarang. Nah, arbitrase ini apa? Arbitrase adalah ketika barang dibeli di tempat yang murah, terus kemudian dijual di tempat yang mahal. Makanya banyak barang-barang yang sekarang ada jasa titipan gitu kan, dimana oh kalau misalnya beli misalnya apa sepatu langsung dari Amerika itu harganya lebih murah loh gitu kan. Jadi ketika ada temen yang ada di luar gitu kan suka nitip gitu kan terus nanti nambahin ya katakanlah jasanya gitu kan. Nah itu tuh nggak seberapa daripada kita beli di dalam negeri. Nah ini sering terjadi. Nah katanya kalau misalnya eh apa namanya kalau misalnya ada arbitrase ini lama kelamaan gitu kan harganya itu akan sama. Dimana ketika di suatu tempat yang harganya mahal, itu akan banyak supply dari luar negeri gitu kan, karena hasil arbitrase, sehingga harganya akan turun. Tapi kalau di tempat yang murah, karena banyak orang-orang yang ikut jasa arbitrase ini gitu kan, oh ya udah kita beli aja nih barang-barangnya kan. Nah, harganya itu malah bakal naik gitu. Jadi sehingga menyebabkan harganya akan sama gitu. Di tempat yang murah harganya naik, di tempat yang mahal harganya turun gitu. Sampai kapan? Sampai harganya sama katanya gitu. Gue lupa yang mencetuskan siapa. Berikut yang tidak termasuk pada perhitungan balance of trade adalah ya sebenarnya ekspor impor jasa juga nggak termasuk dalam balance of trade sih ya. Cuma apa namanya di sini gue
Oh shit, nggak kelihatan. Di sini adalah pembagian dividen ya karena dia apa namanya sudah termasuk pada neraca modal sebenarnya gitu. Hmm, balance of trade menghitung antara nilai ekspor dengan impor satu barang selama periode tertentu. Misalkan eh hmm, gue lupa neraca modal apa jasa ya? Hmm, kalau misalnya kita beli invest di luar, iya aliran modal gitu. Karena lu hitungannya ini kan, hitungannya lu jadi pemilik perusahaan di luar kan. Terus kemudian ketika perusahaan dari luarnya bayar ke kita, misalnya atau dari perusahaan kita bayar keluar, artinya ada modal ya, dalam tanda petik capital, itu kan, atau uang yang mengalir keluar. Ya udah gitu doang. Hmm, hmm, mana nih? Apa itu neraca perdagangan? Nilai ekspor dan nilai impor. Hmm, hmm, hmm. Neraca jasa. Proses berjalan, proses antar negara bukan termasuk dunia secara fisik atau layanan. Ya, apa namanya untuk sementara nomor 2 tapi seingat gua tuh impor jasa sama ekspor jasa tuh nggak dihitung juga di balance of trade deh. Seingat gue, gitu. Sebentar gue cek lagi di catatan gue. Atau catatan gue mana ya? Terus nomor tiga itu ketika Y sama dengan 2.500, konsumsinya 500 dan investasinya 700, dengan asumsi bahwa kita sedang berbicara tentang perekonomian tertutup, tingkat national savings sama kayak kemarin, dimana ketika kita punya Y sama dengan C plus I plus G seharusnya gitu kan. Nah, kemarin itu yang ditanya itu adalah ini apa public savings di mana kita perlu T min G. Tapi karena di sini national savings sebenarnya lu cukup untuk Y min C min G aja. Atau daripada Y min C min G sebenarnya lu bisa langsung ketika apa namanya Y sama dengan C plus I plus G tuh terus katanya kan national savings itu kan Y min C min G sama dengan I. Sebenarnya lu nggak usah ngitung, bisa hemat waktu, langsung aja C. Kenapa? Karena investasinya sama dengan 700. Tuh. Nah, seorang pedagang buah menghadapi fungsi permintaan. Ini permintaannya P sama dengan 4.000 dikurangi 100 Ki. Sisi lain, fungsi biaya yang dihadapi ini, maka tingkat output yang akan dijual pedagangnya adalah, nah ini kita cari MR sama dengan MC. MR-nya dari P sama dengan 4.000 kurangi 100 Ki. Artinya total revenue-nya adalah P dikali Ki. 4.000 Ki kurangi 100 Ki kuadrat. MR sama dengan 4.000 kurangi 200 Ki. Karena C-nya sama dengan 1.500 Ki ditambah 25 Ki kuadrat. Nah, MC-nya sama dengan 1.500 tambah 50 Ki. Ketika MR sama dengan MC, artinya ini ke sini 2.500 sama dengan 250 Ki. Ki sama dengan 10. Hmm. Hmm? Hmm. Ya, apa namanya? Kinya sama dengan 10. Jadi jawabannya itu B. Jadi untuk mengacu pada nomor 4, jadi masih yang ini, berapa harga buah-buahan yang dijual oleh pedagang tersebut, gitu kan. Nah, ya udah kan kita udah punya key-nya sebenarnya kan. Key-nya tadi sama dengan 10. Sini kan udah ada fungsi harga nih.
kan dari permintaannya. Ya udah masukin aja. 4.000 dikurangi 100 dikali Ki. Tuh kan. Ki-nya tadi 10, jadi 4.000 dikurangi 100 kali 10. Artinya dia 3.000. Tuh, jadi nomor 5 juga B. Berapa keuntungan total yang didapatkan oleh pedagang tersebut? Tuh, kita sudah punya key, kita punya fungsi TR. Ini kita punya fungsi TR. Kita juga punya fungsi TC. Ini, gitu kan. Nah, sebenarnya itu kita bisa aja langsung si TR min TC-nya. Jadi katakanlah Pak Tekwood. Misalnya gini, terus ada ini. Bukan yang itu. Nah, jadi misalnya kita langsung TR min TC sama dengan 4.000 Ki kurangi 100 Ki kuadrat dikurangi 1.500 Ki kurangi 25 Ki kuadrat sama dengan 2.500 Ki dikurangi 125 Ki kuadrat. Karena tadi Ki-nya itu sama dengan 10, masukin aja. Artinya 25000 kurangi 12500. 12.500 sama dengan, karena dia hasilnya masih positif, artinya si maksimum profitnya itu adalah 12.500. Tuh, jadi yang B lagi. Ini BBB. Tuh. Berikut yang akan mendevaluasikan nilai rupiah. Jadi fokusnya di sini adalah devaluasi gitu. Karena dia devaluasi itu harusnya karena bukan karena apa namanya? Mekanisme pasar, tapi karena yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi karena regulasi pemerintah. Pemerintahnya yang mau apa namanya suku bunga nilai tukar ya, exchange rate-nya itu dinaikin, diturunin gitu kan. Jadi 7A nomor 8 kebijakan Gunting Chevrolet merupakan contoh kebijakan. Nah, eh, untuk mengurangi nilai uang beredar gitu kan. Jadi nominal uang beredarnya dikurangin, tapi kemudian daya beli masyarakat juga menurun. Itu namanya Sandring. Nomor 8 itu C. Kalau yang sekarang lagi mau dilakukan, udah kayak dari 2018, 2019 ada isu-isunya yang katanya, oh 100.000 mau jadi 100, itu kan jadi ribuannya hilang. Terus kayak 1.000 jadi 1 rupiah, kalau 100 perak jadinya kayak 1 sen, semacam itu. eh itu namanya redenominasi. Jadi kayak nolnya dicoret di belakangnya. Nah, itu tuh eh apa namanya? Kayak ngurangin nominal uangnya gitu kan. Jadi kayak oh awalnya 1 dolar itu 15.000 gitu kan, kayaknya banyak banget gitu kan. Apa namanya, dari satuan jadi ribuan dan sekarang jadinya 1 dolar sama dengan 15 rupiah misalnya kayak gitu. Nah, lebih dekat tanpa memotong atau mengurangi daya beli masyarakat gitu. Jadi semua harga-harga di pasar yang awalnya harganya 10.000 jadi 10 rupiah gitu, sama aja. Jadi nggak makin miskin. Kalau misalnya Sunring itu duitnya yang berlaku cuma setengah, tapi harga di pasar nggak nggak jadiin setengah gitu. Sebenarnya bikin susah sih, bikin repot. Sepengetahuan gue seperti itu. Terus pada tahun 1960-an terjadi inflasi tinggi hingga somewhere around 600%. Ada yang bilang 575, ada yang bilang 625. Gue sendiri nggak tahu, belum research lagi lebih dalam, lupa. eh ini dikenal sebagai hyperinflasi, di mana inflasi sudah terjadi lebih dari 100%. Kalau inflasi yang tinggi aja itu up to 100%. Tuh, di nomor 9 itu C. Apakah gue di sini nulis C? Iya, tadi 8 C juga. Oke.
Jua, oke. Nah, untuk nomor 10 berbicara mengenai sejarah pada tahun 1930-an, mereka pernah mengalami gejolak ekonomi besar. Jadi ini kayak banyak pertanyaan sejarahnya waktu di sini. Itu dikenal dengan namanya Great Depression. Tuh, apa namanya? 10 itu D. Bukan eh oke, mata gue. Bukan resesi. Jadi dia sudah lebih parah dari resesi, dia sudah depresi namanya. Terus kemudian bukan depresiasi. Kalau depresiasi ini apa namanya masalah mata uang aja. Kalau ini sudah masalah di ekonominya, tuh kan. Terus kemudian ke Global Financial Crisis itu nama dari kejadian yang waktu tahun 2008 yang dari apa masalah hipotek, masalah dari apa namanya perumahan di Amerika itu 2008 tuh. Monetary crisis, ya krisis moneter itu dikenal ya waktu Indonesia 98 itu banyak dibilangnya krisis moneter. Itu. eh apa sih yang membedakan resesi sama depresi? Sampai sekarang gue nyari di buku-buku dan apa ya artikel-artikel tuh banyak yang bilang bahwa oh nggak ada patokan pasti kapan sebuah resesi menjadi depresi. Itu. Terus dibilang, iya depresi terjadi ketika para ekonom sepakat bahwa sekarang itu sedang terjadi depresi. Jadi gue sendiri nggak tahu patokannya, gitu kan. Dimana resesi sebenarnya ada patokan, apa namanya, patokan yang masih dipakai sama pemerintah Indonesia sekarang yang katanya, oh ya kalau misalnya setelah dua triwulan ya, jadi selama satu semester itu GDP-nya turun, outputnya turun. Ya sekarang sedang terjadi kan. Dokter Gigi Tina melakukan perawatan gigi pada Nyonya Tun 1 minggu dari sekarang dengan biaya perawatan 3.750.000 baru diselesaikan pembayaran sebesar 1 juta sebagai DP. Dengan demikian, Dokter Tina akan mencatatnya sebagai eh actually sebenarnya apakah dia akan mencatat itu sebagai eh, pendapatan semua atau dia akan mencatatkan sebagai pendapatan diterima di muka itu suka-suka dia sih sebenarnya. Jadi makanya jawabannya A dan B bener. Itu dimana ketika dia apa namanya eh menerima kas 1 juta dicatat sama dia gitu kan. Terus kemudian oh artinya mau nagih lagi 2.750.000 artinya dia punya piutang. Nah, apakah dia akan mencatat sebagai pendapatan ataukah pendapatan diterima di spasi di muka? Itu tuh terserah dia. Tuh suka-suka dia. Jadi A dan B benar, jawabannya E. Tuh. 12 menjadi seorang pemulung adalah hobi dari Andre. Untuk menjalani hobinya, ia rela mengorbankan pekerjaannya sebagai CEO perusahaan ternama dengan mendapatkan 100 juta per bulan. Di sisi lain, ia pernah ditawari untuk menjadi tukang sapu di Istana Gaib dengan bayaran 75 juta per bulan. Apabila ia memutuskan untuk bekerja sebagai tukang sapu di Istana Gaib, ia akan berkesempatan untuk menjadi presenter acara TV jejak para tidak normal dengan pendapatan 60 juta per bulan. Artinya opportunity cost untuk Andre menjadi pemulung adalah, nah ini juga merupakan soal yang gue bilang ketika opportunity cost. Coba lihat apakah pilihan-pilihan yang dikasih itu bisa dikombinasikan apa enggak dari bahasa soalnya. Jadi bisa ditambahin apa enggak. Nah, dalam hal ini yang dituliskan dia bisa milih A jadi CEO, milih B jadi tukang sapu, milih C jadi presenter TV gitu kan. Nah, tapi ternyata si B dan C ini bisa nyatu gitu kan. Apa namanya? Jadi ketika dia tuh jadi tukang sapu di Istana Goib, dia jadi presenter acara TV gitu kan. Nah, eh artinya pilihannya jadi ada empat, actually tiga sih. Apa namanya? Entah dia jadi CEO, pilihan pertama, pilihan kedua jadi tukang sapu aja, pilihan ketiga adalah dia jadi tukang sapu dan presenter TV gitu.
Ya, karena sebenarnya nggak bisa lu jadi presenter TV acara horor kalau misalnya dia nggak punya pengetahuan mengenai alam gaib gitu. Teori konspirasi. Nah, apa namanya? Artinya pilihannya antara dia dapat gaji 100 juta, gaji 75 juta, atau gaji 135 juta. Nah, eh, apa namanya? Karena di sini nggak ada masalah biaya-biaya, langsung aja apa namanya second best choice-nya yaitu 135 juta. Jadi 12 C. 13 jawabannya nggak ada, pertanyaan juga nggak ada. Nomor 14, apabila sebuah perusahaan dapat memproduksi dua barang dalam sebuah pabrik yang sama dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan apabila memisahkan pabrik produksinya. Nah, ini ada yang kita kenal apa yang namanya ekonomi soft skill, disekonomi soft skill. Tapi mungkin beberapa dari kalian belum pernah dengar yang namanya ekonomi soft scope atau disekonomi soft scope. Nah, ketika ekonomi soft skill, nah, atau disekonomi soft skill itu kan ketika oh kita nambah produksinya makin banyak, apakah average total cost-nya itu makin rendah atau makin tinggi? Kalau makin rendah, itu kan makin murah produksinya, itu economies of skill. Tapi kalau misalnya makin mahal, itu diseconomies of skill. Nah, kemudian kalau yang return to skill, itu kan masalah eh, apa masalah ketika inputnya kita misalnya kali dua, apakah outputnya akan berganda juga seperti itu kan? Nah, ekonomi soft scope ini adalah pembahasan yang ada di nomor 14. Apakah ketika apa namanya scope produksinya, jadi misalnya dua apa namanya dua barang itu dua barang yang akan diproduksi di tempat yang sama itu malah jadi lebih murah daripada dia oh ya udah deh kita bikin kayak pabrik terpisah atau tempat terpisah untuk memproduksi barang yang barunya. Ya, itu namanya economies of scope. Tapi kalau misalnya pilihannya tersebut untuk apa namanya produksi dua barang itu di tempat yang sama malah merugikan karena biayanya lebih mahal daripada di tempat yang sama itu lebih mahal daripada bikin di dua tempat terpisah, itu dinamakan diseconomies of scope. Tuh, jadi untuk 14 itu jawabannya D. Kemudian wow, shit tidak stable. Kemudian keuntungan dari bentuk perusahaan sole proprietorship ini dikenal juga dengan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Ya, keuntungannya adalah dimiliki oleh diri sendiri. Jadi kalau ada keuntungan ya sebenarnya itu bisa lu nikmatin sendiri gitu kan. Sementara unlimited liabilities jadi semuanya itu kewajiban lu kalau misalnya ada utang. Jadi kalau misalnya bangkrut ya artinya lu harus jual rumah, jual tanah, jual mobil untuk melunasi apa namanya utang perusahaannya itu kerugian. Sumber dana yang luas enggak karena sumber dananya cuma dari kita aja. Umur relatif singkat itu kerugian, tidak ada agency problem. Tuh. Agency problem tuh apa? Agency problem itu sebenarnya kayak pertikaian, ya, apa namanya? Ada ketidaksetujuan antara pemilik perusahaan, dalam hal ini pemegang saham, dan juga siapa namanya manajer. Jadi kayak CEO itu kan sebenarnya manajer dari satu perusahaan. Itu kan bukan pemilik kan, pemiliknya kan pemegang saham. Nah, jadi bisa jadi CEO itu melakukan hal yang enggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemegang saham. Misalnya karena CEO-nya takut ambil risiko, dia nggak mau inovasi, nggak mau apa meluaskan perusahaannya, memperbesar perusahaannya. Padahal CEO-nya pengen, apa para pemegang saham pengennya perusahaannya jadi perusahaan yang berani berinovasi, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya agency problem. Jadi, apa namanya, antara yang ngurus sama yang punya ada ketidaksesuaian. Pada pasar persaingan monopolistik, apa nih yang akan terjadi? Apakah perusahaan akan selalu mendapatkan keuntungan karena memiliki pelanggan setia?
Enggak, di perusahaan monopolistik, perusahaan pada pasar monopolistik bisa rugi, ya kan? Ya semua perusahaan bisa rugi ketika di jangka pendek, kemudian perusahaan menghadapi kurva permintaan yang horizontal, enggak, kurva permintaan yang horizontal yang dihadapin oleh perusahaan itu cuma terjadi pada pasar persaingan sempurna aja. Terus kemudian eh mana nih? Perusahaan akan menghadapi keadaan supernormal profit? Enggak, karena dia itu free entry dan free exit, ya kan? Monopolistik, dia ketika ada profit orang-orang akan masuk, ketika ada loss orang-orang akan keluar dari sebagai produsen, sehingga akhirnya itu hanya akan menikmati normal profit atau zero economic profit. Jadi C itu salah. Ini tadi gue udah sebut bahwa perusahaan itu akan menikmati apa namanya normal profit karena ini, karena free entry dan free exit. Perusahaan tidak akan menaikkan harga sama sekali dari harga kompetitornya, enggak juga. Dia punya markup gitu kan, dia bisa melakukan markup gitu. Jadi nomor 16, nah itu tadi mana? Eh, D itu. Kemudian nomor 17, berikut yang merupakan masalah makro. Eh, Industri garam menghadapi kelangkaan yang disebabkan oleh musim hujan. Ini pasar garam, artinya satu pasar aja. Yang B adanya UMR menyebabkan opportunity cost bersantai jadi meningkat. Ini pasar tenaga kerja. Kemudian keadaan politik yang tidak damai mempengaruhi permintaan pada barang-barang mewah. Mencapai kesepakatan antara para perusahaan di pasar untuk berkolusi menciptakan kartel dilarang oleh negara. Yang perubahan yang terjadi pasar modal menyebabkan guncangan di perekonomian karenanya banyak orang yang terpaksa di PHK. Nah, kalau misalnya dilihat dari A dari A, B, C, dan D, ini gua menspesifikkan di pasar barang-barang tertentu aja. Kayak di sini pasar tenaga kerja, ini pasar garam, pasar barang mewah gitu kan. Ini masih kayak kolusi kartel itu di game teori itu juga masih mikro. Nah, ini yang makro gitu. Dimana karena sebenarnya ngomonginnya awalnya ada guncangan di pasar modal, tapi kemudian menyebabkan perekonomiannya itu terpuruk. Terus juga banyak orang yang di PHK. PHK menyebabkan pengangguran, yang mana pengangguran itu sebenarnya masalah dari ekonomi makro. Itu sebenarnya apa namanya? Gue mungkin muternya terlalu jauh ya. Eh, Ntar, sik. Oke. Kemudian sebuah grup penyanyi wanita terkenal, Twice, menjadi brand ambassador dari produk Sempak Firaun. Karenanya Sempak Firaun pun menjadi tenar di Korea Selatan. Dampak pada kurva permintaan penawaran dari Sempak Firaun adalah ceteris paribus. Tuh. Hmm, nah ini kurva permintaannya bergeser ke kanan, sedangkan kurva penawarannya bergerak sepanjang kurva. Kurva permintaan dan penawarannya bergeser ke kanan. Apakah penawarannya ke kanan, sedangkan kurva penawaran, kok penawaran-penawaran? Permintaan bergeser ke kiri, penawaran ke kanan, permintaan bergeser ke kanan, kurva penawaran ke kiri gitu kan. Yang bener yang mana? Nomor 18 itu A. Jadi karena sebenarnya di sini ceteris paribus udah gua tulis juga. Karenanya terkenal di sebuah negara. Jadi apa namanya? Tren dari warga negara itu punya selera yang bergeser ke produk tersebut sehingga demand-nya meningkat. Artinya demand-nya bergeser ke kanan. Jadi di tingkat harga yang sama orang-orang mau beli lebih banyak karena semakin terkenal. Tapi status Paribus gue nggak bahas apa-apa lagi. Artinya sebenarnya penawaran nggak ngapa-ngapain. Jadi ketika ketika begitu quantity, ini price, supply.
demand. Jadi ketika orang-orang jadi pada beli, ya udah si supply-nya cuma pindah aja dari titik A ke titik B gitu. Jadi dia moving along the curve, tidak apa namanya, bergeser gitu. Terus kemudian eh apa lagi nih? Oh ini, oh bukan. Oh, ini nomor 19 di sini. Perusahaan di pasar monopoli memproduksi barang yang unik. Maksud dari unik dalam pasar monopoli itu adalah tidak memiliki substitusi yang dekat gitu. Kalau cuma masalah desain dan visual itu apa namanya? Kayak cuma diferensiasi aja dari barang lainnya. Terus kemudian nilai budaya yang kental dari negara enggak gitu. Gua nggak tahu nih gua nulis apaan. Barang komplementer yang mudah dicari kenapa jadi unik gitu, nggak ada hubungannya. Barang tersebut hampir tidak memiliki barang komplementer, apa hubungannya? Itu kan. Jadi maksudnya unik di sini makanya dia nggak punya kompetitor, nggak punya saingan adalah ya kalau lu mau beli barang tersebut gitu kan, apa namanya? Yang apa ya? Yang punya khasiat gitu kan, khasiat tertentu harus barang itu tuh. Nah, ini apa namanya? Dia nggak punya substitusi yang dekat. Yang paling sering gue jadiin contoh gitu kan karena paling dekat dengan masyarakat Indonesia adalah perusahaan yang jual listrik PLN gitu, apa namanya, ke masyarakat ya PLN doang gitu kan. Dimana kalau kita pengen mengaliri listrik ke rumah gitu kan atau ke bangunan untuk industri dan lain sebagainya, ya itu harus ke PLN. Nggak bisa ada sebenarnya substitusinya apa misalnya ya udah lampunya satu aja terus kita pakai baterai atau pakai aki tuh cuma apa namanya ribet gitu kan. Atau misalnya pakai apa generator listrik gitu kan. Apa sih bahasanya, ya itulah yang buat mati lampu itu yang berisik terus pakai solar kan, udah bau berisik lagi kan, beda jadi substitusinya nggak ada yang dekat gitu. Nomor 20, saat seorang belum berpendapatan ia melakukan konsumsi 200.000, ketika pendapatannya 1 juta ia melakukan konsumsi sebesar 900.000. Fungsi tabungannya tuh. Nah, ketika dia mana nih? Nih, saat pendapatannya itu 1 juta, dia konsumsinya 900.000. Kalau dia nggak punya pendapatan, pendapatannya nol, konsumsinya 200.000. Artinya apa? Artinya ketika Y-nya sama dengan nol, dia akan mengkonsumsi atau channelnya adalah 200.000. Kemudian ketika Y-nya itu 1 juta, konsumsinya itu sama dengan 900.000. Ini ada perubahan 700.000. Ini ada perubahan 1 juta. Artinya apa? Marginal propensity to consume-nya adalah 700 per 1 juta. 0,7. Atau marginal propensity to save-nya sama dengan berapa nih? 0,3. Artinya apa? Dari ketika Y-nya 0, savings-nya adalah minus channel, minus 200.000. Kemudian ketika Y 1 juta, savings-nya adalah minus 200.000 tambah dengan 0,3 dikali 1 juta. Artinya 200.000 ditambah 300.000 sama dengan 100.000. Oh, nggak ditanya jumlahnya. Ditanya cuma ininya doang. Cuma apa namanya? Fungsinya aja. Ketika kita sudah tahu MPS-nya ya udah. Artinya ditambah MPS-nya 0,3, 0,3 dikali Y. Ada nggak? Ini kenapa jadi titik di sini? Salah ketik. Tuh, ya, harusnya ditambah. Jadi 20E harusnya. Cuma ya gue nulisnya titik sini kenapa ya? Tipe, sorry. Ntar kalau ada yang salah gue ini.
Ya tapi ya jawabannya apa lagi. Kemudian nomor 21, ya teman gue lagi, paling ada Afif nggak? Merupakan CEO dari perusahaan produsen produk UHAWAL. Dia memutuskan untuk memproduksi 100.000 unit UHAWAL dari perkiraan 80.000 unit permintaan di tahun ini. Maka 20.000 unit yang tersisa itu dikenal dengan nama, dia sengaja untuk nyimpan lebih, itu namanya investasi yang intended. Itu apa namanya, dia memang sengaja untuk berinvestasi di mana ya udah deh gue produksi lebih, takutnya apa namanya nanti konsumen ada yang beli apa namanya di masa yang akan datang gitu kan, atau misalnya melebihi dari perkiraan. Kalau misalnya dia produksi, misalnya dia produksinya 100.000 dengan dia estimasi 80.000, tapi kemudian orang yang beli cuma 60.000 misalnya, artinya kan yang tersimpan di gudangnya dia ada 40.000 kan. Nah, karena 20.000-nya itu memang sengaja disimpan, tapi kemudian ada 20.000 tambahan yang nggak sengaja dia simpan gitu kan. Wah anjir lah, bukan tujuan gue untuk nyimpan 40.000 gitu kan. Artinya 20.000 tambahannya ini dikenal dengan nama unintended investment. Tuh, cuma yang ini namanya intended. Nomor 22, menurut paham bla bla bla, ini eh gue nggak pernah nemu di OSN. Jadi kalau misalnya habis pelatihan ini kalian, ya udahlah lupakan, terserah sebenarnya. Tapi ini gue apa namanya, ada sebuah materi yang pernah gue lihat aja. Jadi ketika kita ngomongin, oh pasar ini tuh baik karena nggak ada duit weight loss-nya gitu kan. Oh apa namanya, kesejahteraan masyarakatnya paling maksimal dan lain sebagainya gitu kan. Nah sebenarnya gimana sih cara ngitung welfare gitu kan. Nah ini sebenarnya ada ilmunya sendiri mengenai welfare economics. Nah ini ada paham yang bilang bahwa di masyarakat bisa dibilang bahwa welfare itu meningkat hanya gitu kan, dan hanya jika kita itu meningkatkan apa namanya kesejahteraan masyarakat miskin. Jadi kalau misalnya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kaya itu nggak bisa dibilang masyarakatnya menjadi yang lebih baik katanya dia gitu. Nah ini pahamnya siapa? Pahamnya, aduh gue salah baca terus gue hampir nyebut komunisme. Ini pahamnya Rawlsian gitu. Eh Nama depannya siapa ya? eh John bukan ya? eh Social welfare. Eh, dia namanya siapa? Gue lupa. Rawls, Rawls siapa? John, ya bener kan John Rawls. Jadi dia bilang seperti itu. Kalau utilitarian, seingat gue tuh yang semua orang sama aja. Hmm, eh jadi kalau utilitarian, seingat gue ya, utilitarian tuh bilang bahwa oh ya udah mau yang naik itu kesejahteraannya orang kaya, mau orang yang biasa aja atau orang yang miskin, ya itu bisa dibilang bahwa kesejahteraan di dalam masyarakat secara umum sudah meningkat. Tapi kalau Rawls bilang enggak, yang harus diutamakan adalah orang yang miskin. Itu makanya dia mendukung kayak ya udah pajakin aja orang kaya, terus apa namanya dikasih subsidi untuk orang miskin dan lain sebagainya. Tuh. Hmm, nomor 23, ini pertanyaan yang standar. Aduh, apa itu GDP? GDP adalah Total Market Value of Final Goods and Service dengan faktor produksi harusnya di sebuah negara, apa namanya di certain period of time. Jadi 23B. Kemudian dari pernyataan berikut mana yang benar mengenai GDP dan lain sebagainya. GDP dapatkan dengan menambahkan seluruh disposable income dan personal income dari setiap orang dalam sebuah perekonomian. Enggak juga. Personal income adalah disposable income yang telah dikurangi pajak langsung. Kebalik, disposable income adalah personal income yang dikurangi pajak langsung. GNP merupakan eh, pengura- didapatkan melalui pengurangan nilai faktor produksi barang dan jasa yang diproduksi menggunakan faktor-faktor luar negeri. Jadi
net factor promo growth-nya dikurangin dan menambahkan nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi menggunakan faktor-faktor dari dalam negeri dari GDP. Ya, nomor 24 itu C. Itu. Pajak langsung merupakan pajak yang disertakan sebagai pembayaran iuran sosial, iuran kesehatan, dan iuran-iuran lainnya. Enggak, dia merupakan hal yang berbeda. Gitu. Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayarkan oleh konsumen, oleh masyarakat. Kayak misalnya apa? Pajak penghasilan, itu kan lu yang langsung bayar, itu kan. Misalnya ada apa lagi? Pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang lu titipin dulu kepada seseorang baru dia bayarin. Tuh. Contohnya apa? Pajak pertambahan nilai. Nomor 24 GDP merupakan perhitungan terbaik. Udah salah. 25 sebuah negara dikatakan memiliki data berikut. Ini GDP nominal, GDP nominal, GDP nominal 2019. Pertumbuhan inflasi. Mereka tidak bisa dihitung menggunakan nominal. Gitu kan. Pertumbuhan harus pakai GDP real, inflasi pakai GDP deflator. Jadi perlu informasi entah GDP deflator atau uh, GDP deflator atau GDP real untuk bisa menghitung pertumbuhan ataupun inflasi. Jadi nggak ada jawaban yang benar. Makanya ini sebenarnya gue kuningin karena sebenarnya gue mau nambahin GDP deflator atau GDP realnya cuma belum gue sempet tambahin waktu itu. Ya adalah, tapi jawabannya jadinya E. Eh Nomor 26, sebuah satuan yang cukup terkenal yang digunakan sebagai metode perhitungan tingkat ketimpangan. Nah, itu adalah rasio Gini, 26 itu B. Bukan rasio Lorentz ya. Kalau Lorentz tuh yang ngegambarin si kurvanya itu loh. IHSG indeks harga saham gabungan, jadi deflator itu sama kayak IHK fungsinya. Dia untuk apa namanya? Indeksasi tingkat harga. Tuh. Dengan informasi bahwa GDP nominalnya 1.100.000 dan GDP realnya adalah 967.000, sebenarnya apa yang bisa ditarik kesimpulannya? Tuh kan. Eh di negara tersebut memiliki tren harga yang terus menurun dari tahun dasarnya. Enggak, harusnya kalau terus menurun GDP nominalnya itu lebih kecil. Itu kan karena harganya kan dikalikan dengan harganya itu makin lama makin kecil. GDP deflator dari negara tersebut adalah 0,879 bla bla bla. Itu harus dihitung. GDP deflator adalah GDP nominal dibagi real. Tapi karena nominalnya 1,1 juta, sedangkan GDP realnya 967.000, tidak mungkin hasil pembagian 1,1 juta per 900.000 itu 0, salah. Tingkat pertumbuhan di negara tersebut adalah 13,75%. Dari mana? Harus tahu GDP realnya dulu dari tahun sebelumnya atau tahun setelahnya. Tingkat pertumbuhan sama, dia juga nggak bisa. GDP deflator di negara tersebut adalah 1,137. Sebenarnya tanpa lu hitung pun sebenarnya bisa jawabnya gitu kan. Tapi silakan nominal bagi real 1,1 bagi ini harusnya sih segini. Kalau kalkulator gua waktu kemarin nggak salah. Ini 27 itu E. Nomor 28, uang yang digunakan pada zaman dahulu umumnya dibuat atau menggunakan barang yang dianggap bernilai tinggi. Sebagai contoh, uang, emas, perak, perunggu, kristal, dan lain sebagainya. Itu dikenal dengan uang komoditas. Kalau GDP deflator karena dia bentuknya indeks, seharusnya dikali 100 sih. Biar lebih gampang. Tapi kalau kita lagi ngomongin perhitungan, eh, gimana ya? Gue bukan orang yang buat rumus ya, tapi kayak kalau lu cuma masalahin kayak, oh, gue bisa ngebandingin nih di antara 100% dan sekian, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya nggak dikali 100. Kayak apa ya? Kayak ketika lu ngitung inflasi, yang gue suka apa ya? Yang gue suka di kelas statistik tuh orang suka pada nanya, Kak, ini rumus inflasinya nggak ada dikali 100 ya, artinya bukan rumus inflasi, gitu kan. Kalau misalnya inflasi kan dalam persen ya.
Ya lu kali 100% kan sama dengan kali satu kata gue gitu. Jadi sebenarnya ketika lu kaliin 100% itu nggak penting kata gue gitu kalau dikali 100. Tapi kalau misalnya di sini GDP deflator karena dia dia sebenarnya indeks harusnya dikali 100 sih. Itu. Ya maksud lo kayak 27 jawabannya nggak ada yang bener ya karena nggak dikali 100 sih. Saya juga sih. Itu. Tapi ya harusnya dikali 100. Harusnya dikali 100. Ya mungkin ini akan gua ralat kali ya nomor 27 nanti kalau gua apa namanya bikin soal serupa. Thank you, thank you. Ya harusnya dikali 100 karena dia indeksasi untuk mempermudah. Eh, hmm, karena di apa ya ketika kita nyari data makro dan lain sebagainya itu kan orang itu bilang bahwa oh indeks di tahun dasar itu apa namanya sama dengan 100. Biasanya kalau misalnya lu cari data di misalnya Bank Dunia atau di mana BPS misalnya, oh dengan apa namanya dengan IHK tahun 2019 sama dengan misalnya 179,6713 itu kan. Terus dalam kurung 2009 sama dengan 100. Nah, ini maksudnya apa? Artinya si tahun dasarnya itu adalah biasanya ada kayak gini ya. Apa namanya? Tahun dasarnya adalah tahun 2009 di mana tahun 2009 memiliki indeks sama dengan 100. Di mana sekarang indeks harganya itu di tahun 2019 adalah sekian gitu datanya. Nah, ya biasanya kali 100. Tuh. Eh nomor 29, Muhammad Akbar Rafael Christian memutuskan untuk berinvestasi dalam jumlah besar di luar negeri. Ini akan menyebabkan rupiah terdepresiasi 29D. Cuma sebenarnya actually ya kecuali dia adalah orang terkaya di Indonesia atau ya dia punya kekuatan finansial yang sangat besar, jarang sekali terjadi sih. Tapi ya udahlah. Gitu. Ketika ada capital outflow, ketika modal itu keluar, kan duit dari Indonesia banyak yang keluar, dolar dibawa keluar dari Indonesia, dolar makin mahal karena makin jarang di pasar, gitu kan. Eh 30 dalam melaksanakan tujuannya, Bank Indonesia memiliki berbagai instrumen kebijakan moneter. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu sebenarnya menjaga nilai rupiah, gitu. Menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah tuh dilihatnya dari mana? Bisa terhadap dua hal, terhadap barang dan jasa, kan bisa terhadap apa namanya mata uang asing. Dimana ketika terhadap barang dan jasa itu dilihat dari nilai inflasi. Sementara kalau terhadap barang dan jasa terlihat pada nilai tukar sehingga A dan B benar. Jadi jawabannya E. Tuh. Mungkin dari tadi banyak yang jawabannya A dan B benar gitu deh. Eh, beberapa instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia itu adalah kecuali dia bisa melakukan operasi pasar terbuka, dia bisa naik turunin suku bunga BI 7 day repo rate, BI 7 day DRR, eh, mempermudah atau mempersulit pemberian kredit, bisa giro wajib minimum bisa bukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kalau yang D itu adalah kebijakan fiskal. Kemudian nomor 32, karena adanya isu Perang Dunia Ketiga, banyak warga negara asing berbondong-bondong memilih untuk pergi dan mengungsi ke Indonesia. Tuh, misalnya karena perangnya antara Amerika dan Kanada. Loh, ya apalah gitu kan. Karena Indonesia adalah blok tengah yang cinta damai. Tuh. Ya, orang-orang pergi Indonesia, bawa duit banyak ke Indonesia, artinya rupiah akan terapresiasi. Y32 itu A. Tuh. Terus kemudian nomor 33, berikut yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran, menunda pembangunan jalan tol, menaikkan cukai rokok, ini mengurangi pengeluaran, menaikkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, mengeluarkan surat utang. 33E. Ini tidak mengurangi defisit. Di defisitnya tetap ada, tuh kan?
bahwa oh iya apa namanya pendapatannya kurang dari eh, penerimaannya kurang dari pengeluaran, tapi dia tetap bisa belanja. Gimana caranya? Ngutang dulu, gitu kan. Tapi defisitnya tetap ada. Gitu. Kalau mau ngurangin defisit, ya harus naikin pendapatan atau penerimaan, terus kurangin pengeluaran. Tuh, ini pernah keluar di gue lupa kayak 2 kali gitu deh selama gue baca soal OSK OSP gitu, 2 atau 3 kali, seingat gue ya. Apabila Bapak Yabatan membawa 9.000 US dollar dengan kurs jual 12.700, kurs belinya 12.400. Kemudian selama di Indonesia ia menghabiskan 36.700.000 untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Ketika pulang ia menukarkan kembali dengan kurs sekian. Maka ia akan pulang dengan membawa uang dengan nominal, harus ngitung. Mager juga. Aduh deh, mana kalkulator? Kalkulator. Katanya awalnya dia punya uang sebesar 9.300. Nah, eh ketika dia bawa dolar terus kita ditukarkan kepada rupiah, bank itu akan menerapkan yang namanya kurs beli, membeli dolar. Jadi dikali dengan 2400. Dia punya 115.320.000. Dia kemudian menghabiskan 36.700. Tuh, sisa segini. Kemudian ketika ia pulang, ya dia mau menukarkan kembali uangnya. Terus kursnya sekarang banknya yang jual dolar kan, 14.200 dibagi 14.200. Hasilnya 5.536. 5.536. Inilah ya. Tuh, 0,62 harusnya. Ya udahlah. Tuh. Jadi jawabannya B. Nomor 34. 34, 34, 34 itu B. Oke. Paham yang berkembang mengenai keharusan negara untuk melakukan ekspor sebanyak-banyaknya. Ketemu lagi pertanyaan ini. Dengan mengurangi impor sehingga minimal mungkin itu adalah merkantilism. Tuh. Tadi gue menyisipkan beberapa paham-paham komunisme di sini. Tenang, saya cinta Pancasila kok. Perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter ini juga sangat penting, kerap kali ditanyakan. Itu adalah kebijakan moneter lebih fleksibel waktu pelaksanaannya ketimbang kebijakan fiskal. Moneter dilakukan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal oleh OJK tidak. Siapa Anda? Kebijakan moneter ditujukan untuk menjaga pembangunan yang sustainable, sedangkan kebijakan fiskal dilakukan untuk menjaga stabilitas. Apa ini? Moneter dilakukan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal dilakukan oleh DPR. Kan pada Bapak? Dah tidur aja, Pak. Kebijakan fiskal dilakukan mengenai pengaturan pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dilakukan mengenai pengeluaran penerima pemerintah. Tidak. Nah, sebenarnya yang A itu udah benar. Keenam. Kenapa kebijakan moneter lebih fleksibel pelaksanaannya? Karena lihat aja di Bank Indonesia itu ketika bikin kebijakan itu tuh ya mereka rapat di antara gubernurnya aja dan mereka itu nggak boleh ada mereka tuh harus independen gitu, nggak boleh ada apa namanya desakan dari pemerintah dan lain sebagainya. Bank Indonesia ayo dong turunin suku bunga biar perekonomiannya maju, penganggurannya sedikit, biar nanti pas di apa namanya pas di pemilu selanjutnya gue bisa maparin data bahwa pengangguran turun misalnya gitu kata pemerintah. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Nah, terus ya udah gitu kan. Kita lihat bahwa oh giro wajib minimum bisa naik dan turun kapan aja gitu. Maksudnya setelah pertimbangan yang baik gitu kan. Tapi terserah gitu. Terus kemudian apa lagi? Suku bunga itu diumumin sebulan sekali gitu kan. Apa lagi? Operasi pasar terbuka ya kapan aja gitu kan, kapan aja dibutuhkan. Dan juga sebenarnya ada kebijakan-kebijakan lain yang non konvensional. Nah, kebijakan fiskal dalam sisi lain itu lebih ya kemarin gue udah bahas ya. Dia lebih butuh waktu yang lebih panjang, dia banyak lagnya. Dimana ketika ada masalah harus diteliti dulu gitu kan. Bahwa pemerintah nggak mau salah arah, terus nanya dulu sama ahli gitu kan. Ini gimana bagusnya? Pemerintah kan belum tentu tahu
apa namanya, seluruh masalah kan, apa namanya, harus ada laporan dulu, terus kemudian, ya Pak Presiden kan sarjananya sarjana apa gitu kan, terus kalau misalnya ngurusin ekonomi kan pasti tidak paham, harus tanya dulu kepada ahli-ahlinya gitu kan. Nanti katakanlah Bu Menteri dan Pak Menko itu diskusi dan lain sebagainya, habis itu diskusi lagi sama presiden, sama staf ahli, lama lagi, rapat kabinet, ya kan. Terus kemudian diajukan ke DPR, DPR rapatnya lama gitu kan. Nah, artinya tidak fleksibel sebenarnya. Apalagi kalau misalnya masalah kebijakan fiskal kontraktif dan fiskal ekspansif yang basisnya cukup gede, itu yang kayak mau ngerubah APBN itu rapatnya cukup sulit gitu kan. Ya kalau misalnya sekarang yang kemarin apa namanya ada realokasi anggaran dan lain sebagainya cepat ya mungkin karena desakan dari masyarakat juga. Tapi tetap relatif lebih lama daripada apa namanya kebijakan moneter gitu. Itu nomor 36A. Nomor 37 berikut yang merupakan permasalahan ekonomi makro. Hmm, adalah kecuali. Artinya mana yang mikro. Nah, ada masalah ekspor dan impor pasti makro, pengangguran makro, industri cabai mengalami shortage, pasar cabai. Jadi sudah apa namanya harus dilihat-lihat 37C. Coba kita lihat D dan E-nya. Harga minyak dunia, nilai rupiah, nilai tukar, penerimaan pajak pemerintah meningkat, GDP, artinya ini juga makro. Tuh kan. Ini gue nyomot dari mana soalnya? Kayaknya gue sering banget lihat ini. Nomor 38, pendapatan nasional bruto, PNB, itu kan, nah, GDP. Itu, enggak dong, GNP. Apa namanya, itu 865.000. Pendapatan perusahaan asing di negara tersebut 130.000. Pendapatan warga negara di luar negeri adalah 45.000. Maka PDB-nya ya udah artinya kita tambah dengan yang ini 130.000 jadi 995. Terus kemudian dikurangin nama ini 45.000. Jadi 950. 38 itu yang E. Jadi oh ya, tapi gue udah mulai jarang lihat yang ini sih, yang apa namanya, kan ada dari GDP, GNP, NNP, NNI, terus apa namanya, net national income, terus personal income sama disposable income, itu kadang-kadang suka ada yang di apa namanya, dikasih datanya, terus nanti dikotak-atik cari salah satu variabelnya gitu kan. Itu gue udah mulai jarang lihat sebenarnya untuk di soal di lomba-lomba maupun di OSN, tapi eh apa ya, menurut gue tetap penting untuk dipelajari sih, gitu. Karena ya itu cukup dasar sebenarnya. Eh jadi gue sendiri sampai sekarang nggak hafal. Jadi gue kayak ngapalin terus setelah ujian selesai gue lupakan gitu kan. Tapi ini aja apa namanya diapalin aja. Oh GDP gitu kan. Oh ya katakanlah GDP-nya terserah mau pakai pendekatan apa CGXE, mau pakai WIRP atau pendekatan produksi atau nilai tambah terserah. Yang penting ada GDP, kita udah punya nilainya. Terus kemudian kita mau nyari GNP, itu kita kurangin dengan apa namanya faktor-faktor asing di dalam negeri, kita tambahin faktor domestik di luar negeri, terus mau ke NNP itu kita kurangi depresiasi, ditambahin replacement, gitu kan. Terus kemudian mau ke NNI itu di apa namanya? Hmm, ya, gue tidak apa. GDP, GNP, NNP, NNI, dan seterusnya lah. Apa namanya? Itu juga jadi penting. Hmm, gue sangat lupa. Oh, ya, kalau di NNI si NNP-nya dikurangin indirect tax, gue lupa tuh indirect tax. Eh selain indirect tax ada yang potongan-potongan itu nggak sih?
Enggak deng, itu mau ke PI deng. Kalau setelah dari NNI dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Terus kemudian kalau mau ke personal karena udah masuknya lingkupnya personal perseorangan, artinya ditambahin bonus transfer payment, dikurangin iuran-iuran yang banyak itu iuran sosial, iuran kesehatan dan lain sebagainya, dikurangin laba ditahan, itu jadi kayak dikurangin nama laba-laba yang ditahan sama perusahaan. Terus kemudian baru dari PI ke DI dikurangin sama pajak langsung. Tuh. Nah, adalah catatannya. Silakan dicari aja. Berikut yang merupakan pihak internal dari perusahaan itu adalah manajemen. Tuh, siapa tuh? Apa namanya? Manajemen itu ya apa namanya si ininya perusahaan 39B. Nah, ini yang masih gue bingung sampai sekarang dan gue belum nyari lagi gitu kan semenjak awal tahun ini. Kenapa sih pegawai itu dihitungnya sebenarnya kadang-kadang merupakan pihak eksternal gitu, bukan orang dalam perusahaan. Kenapa pegawai itu dikeluarkan dari keluarga perusahaan? Apa mungkin yang dimaksud di sini adalah pegawainya adalah pegawai yang itu yang kata gue outsourcing gitu. Jadi bukan dari perusahaan itu sendiri. Nanti akan gue cari lagi. Ini kayaknya gue kopas soal lagi masalah Tisa mulu. Di mana Astrid, Dahlia, Wahyudi, dan Afif? Oh, ada Kevin. Ah, ada Kevin. Oh, ada Astrid. 40. Tisa memiliki usaha roti untuk menghasilkan 10 unit roti yang memerlukan biaya tetap fixed cost 500.000, variable cost 30.000 per roti. Apabila roti tersebut dijual pada harga 100.000 per roti, maka ia akan memperoleh karena dia menghasilkannya 10 unit roti, itu kan. Artinya biaya tetapnya jadi 500.000, tetap kan. Biaya variabelnya 30.000 per roti, artinya dia butuh 300.000 untuk memproduksi 10 unit roti. Artinya total biayanya, total cost-nya itu adalah 500.000 ditambah 300.000. Gimana nih? Nah, ketika kita punya fixed cost, 500.000. Nah, ini sebenarnya bukanlah variable cost biasa. Ini bukan ini. Tapi dia lebih ke average variable cost. Kenapa? Karena dia per roti. Artinya rata-rata biaya variabel per outputnya itu adalah 30.000. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost sama dengan 500.000 ditambah 30.000. Karena per roti kita kalikan dengan jumlah roti yang diproduksi sama dengan 800.000. Total revenue sama dengan harga dikali kuantitas. Harganya berapa? 100.000 kalikan dengan 10. 1 juta. Roti apa yang harga 100.000 satuan? Roti buaya kali. Artinya dia menikmati laba karena total revenue yang lebih besar, menikmati laba sebesar 200.000, 40A. Gua Street punya fungsi total revenue 2000 Ki dikurangi 8 Ki kuadrat. Sisi lain fungsi biayanya ini, maka Mr. Afif akan memperoleh, ya mungkin mereka suami istri, apa namanya, total revenue-nya. Oh, ada Afif. Halo Afif, ketemu lagi. 2000 Ki dikurangi 8 Ki kuadrat. Total cost sama dengan 10.000 tambah 400 Ki. Artinya marginal revenue sama dengan 2000 kurangi 16 Ki. Marginal cost sama dengan 10.000 tambah 400. Marginal cost sama dengan marginal revenue 2000 kurangi 16 Ki sama dengan oh ini harusnya hilang dong. Kenapa Anda masih di sini?
400. 1600 sama dengan 16 Ki. Ki sama dengan 100. Masukkan Ki-nya. Artinya total revenue-nya sama dengan 2000 kali 100 dikurangi 8 kali 10.000. Artinya 200.000 dikurangi ini 120.000. Total cost-nya sama dengan 10.000 ditambah 40.000. Kan 400 kali 100 artinya profitnya total revenue dikurangi total cost itu 120.000 dikurangi 50.000 sama dengan 70.000. Masih positif ya. Artinya dia menikmati laba maksimum 70.000. 41C. Tuh. Berikut yang tidak termasuk Big Four ini pengetahuan umum mengenai apa namanya 4 perusahaan akuntan publik yang besar. Itu 42 adalah B. Arthur Andersen pernah menjadi Big Five, tapi kemudian dia tutup pilot karena ada kasus. Jadi yang masih termasuk apa namanya kantor akuntan publik yang gede di dunia itu adalah EY, Ernst Young, PwC, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, terus sama KPMG. Itu. Nomor 43, berikut yang tidak dilakukan oleh seorang yang tidak tepat dilakukan oleh seorang akuntan. Itu mana yang nggak boleh dilakukan, gitu kan? Mencatatkan pendapatan ketika jasa belum diberikan, nggak apa-apa. Kan kita bisa kan ya, apa mencatatkan sebagai pendapatan atau mencatatkan sebagai utang. Tuh, cuma nanti di masa yang akan datang harus ada penyesuaian kalau memang dibutuhkan penyesuaian. Actually nggak apa-apa. Mengoreksi jurnal yang keliru harus dilakukan. Jadi tepat. Mencatatkan beban gaji dan utang gaji pada akhir periode ketika gaji belum dibayarkan, dia melakukan penyesuaian yang baik. Udah sifat 3 ya. Terus kemudian menutup akun beban, pendapatan, dan modal pemilik di akhir periode akuntansi tepat untuk menutup beban dan pendapatan, tapi tidak tepat untuk menutup modal pemilik. Gitu kan. Bayangin pas lo akhir tahun tiba-tiba, saya mau narik duit dong. Duit yang mana ya pak ya? Yang itu yang saya investasiin tahun lalu. Oh maaf pak, akunnya ditutup. Waduh. Jadi nomor 43 itu D. Menjurnalkan depresiasi dari alat-alat penunjang yang termasuk aset tetap milik perusahaan seperti komputer, mesin, dan kendaraan. Ya, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi yang tidak tepat adalah menutup akun modal pemilik. Kalau ada akuntan yang gini, wah itu ngaco sih. Wah ada mumu. Nomor 44 untuk bulan Oktober 2019, Mumu Repairs and Repaint. Dia menggunakan utilities sampai dengan 1.950.000. Terus kemudian dia dapat tagihannya pada bulan November dari tanggal 26. Telat juga ya, lama juga ya. Terus dia bayar di tanggal 30. Nah, kapan expense-nya itu harusnya dicatat? Nah, dicatat apa namanya? Kapan apa ya? Bahwa oh ada expense sebesar 1.950.000. Apakah ketika dia nerima bills-nya? Oh iya, bills untuk bulan Oktober adalah segini. Apakah ketika dia bayar? Apakah di bulan Oktober? Apakah boleh di Oktober atau November tergantung apa namanya perusahaannya? Atau ya terserah yang penting di akhir November gitu. Yang tepat adalah sebenarnya catatnya di Oktober. Kenapa? Karena accounting itu adalah accrual gitu kan. Jadi apa namanya pencatatannya itu harus waktunya sesuai gitu. Ketika kita ngomongin oh beban bulan Oktober ya udah bulan Oktober aja gitu. Hmm. Jadi ini adalah oh kita nyatat bahwa oh ini adalah beban bulan Oktober gitu. Bahwa kita sudah menggunakan sejumlah 1.950.000. Seharusnya seperti itu. I44 itu C karena kita udah karena dia asumsinya punya informasi ini. Informasi semuanya. Oh, selama Oktober gue pakai ini, terus gue dapatnya tanggal 26, November gue bayar gitu. Jadi dia catatan harus di Oktober.
44C. Putih the Doctor meminjamkan 9 juta dengan interest rate-nya itu 10% di Desember 2019. The amount will be collected after 1 year. What journal should journalize on the 31st of December. Jadi dia itu minjemin uang 9 juta dengan 10% bunga, tapi kemudian akan dibayarkan 1 tahun kemudian beserta bunga-bunganya. Gitu. Apa yang harus dia catat pada tanggal 31 Desember? Seharusnya setelah dia minjemin 9 juta pinjaman dalam bentuk piutang, artinya kita yang minjemin dengan bunganya 10%, tahun ini 900.000, tuh kan. 900.000 ini per 12 bulan. Nah, karena sebenarnya udah jalan 1 bulan, seharusnya dia sudah berhak untuk mendapatkan 900.000 per 12, 75.000 1 bulan. Dia dapat 75.000 dari jasa dia meminjamkan uang ini, jasa pinjam meminjam uang. Tadi dia itu punya koperasi, tadi dia itu apa namanya retenir dan lain sebagainya. Seharusnya land dia meminjamkan kan, apa namanya, dia itu punya interest revenue itu sebesar 75.000 dan juga piutang bunga interest receivable sebesar 75.000. Jadi nomor 45 itu adalah D. Tuh. Jadi kayak, oh ya, gua kan sudah menjalani waktu 1 bulan semenjak gua minjemin uang ya. Seharusnya apa namanya ini seharusnya gue sudah berhak untuk mendapatkan bunganya senilai 75.000, cuma ya belum gitu kan. Nah, kemudian eh dari beberapa yang di sini mana yang normal balance itu di debit? Yang normal balance itu di debit, pendapatan jasa, pendapatan di kredit, pendapatan diterima di muka, utang di kredit, pendapatan bunga, masih pendapatan, dia di kredit, akumulasi depresiasi, dia di kredit, terakhir beban depresiasi dia di debit. Jadi 46 itu 47, Tuan Kevin menggunakan uang membeli mobil seharga 250.000 menggunakan uang perusahaan untuk digunakan secara pribadi, maka transaksi tersebut dicatat sebagai debit pada kas, kredit pada modal pemilik, debit pada modal pemilik, kredit pada kas, debit pada mobil, kredit pada kas, debit pada mobil, kredit pada kas, kemudian debit pada penarikan modal pemilik dan kredit pada mobil. Wah, ribet kan? Debit pada penarikan modal pemilik, kredit pada kas. Dia menggunakan uang untuk membeli mobil, uangnya uang perusahaan. Sebenarnya artinya perusahaannya kasnya berkurang. Jadi sudah pasti kredit pada kas. Kredit pada kas, kredit pada kas. Nah, kemudian apa nih? Itu kan jurnalnya seharusnya yang dicatat dari perilakunya Bapak Kevin ini, gitu kan. Nah, dari apa namanya kejadian ini sebenarnya urusannya perusahaan berhenti ketika si Bapak Kevin ini narik duit. Terserah duitnya mau dipakai apa, terserah dia. Kan. Yang penting perusahaan tahunya bahwa oh Bapak Kevin sebagai investor itu narik duitnya 250 juta. Ya udah, artinya urusan perusahaan itu berhenti sampai di sini aja. Debit pada penarikan modal pemilik, kredit pada kas. Gitu. Jadi ada prive terus kasnya berkurang. Kita nggak langsung ngurangin ini ya, nggak langsung ngurangin modal pemilik ya. Jadi yang B ini udah pasti salah. Terus ya urusan dia mau duitnya mau dipakai beli mobil itu urusan si Pak Kevin gitu. Jangan ngeribet-ribetin perusahaan jadi perusahaan yang harus beliin terus nanti perusahaan nyatat juga oh ada mobil gitu kan terus kemudian nanti mobilnya diambil Pak Kevin ribet urusan urusan pribadi. Jadi ingat bahwa accounting itu juga punya asumsi bahwa apa
dia merupakan economic entities yang berbeda. Jadi perusahaan dan pemilik itu merupakan dua, apa ya, kayak dua makhluk yang berbeda gitu kan. Di mana urusannya Pak Kevin, nah, di urusannya pemilik ya udah beda urusan sama urusannya perusahaan. Jangan bawa-bawa kami gitu. 48 atau asumsi dasar akuntansi yang dimana menyatakan bahwa accounting itu melaporkan satu pihak dan adanya pemisahan antara aset pemilik-pemilik dan aset milik perusahaan itu adalah ini nih, economic entity assumption. Tadi kan dia secara ekonomi dia merupakan makhluk yang berbeda. Oh, ada makhluk manusia bernama pemilik, gitu kan? Dan ada makhluk bernama perusahaan yang bentuknya goib, gitu kan? Terus kemudian pada nomor 49 pada neraca saldo itu ada eh, supplies 1450 kebalik lagi, and supply expense dan beban supplies 50 nol, maaf. Ternyata di akhir waktu, di akhir periode, supply yang ada di tangan, perlengkapan yang ada di tangan itu cuma ada 650. Seharusnya itu dilakukan adjusting entries, itu kan. Oh, ini masih ada tebak-tebakannya lagi. Apa namanya? Adjusting entries. Mana adjusting entries apa? Adjusting entries artinya supply-nya harusnya dikurangin, ya kan? Sebesar berapa ngurangnya? Sebesar 800. Supplies dikurang 800. Ya sebenarnya cuma dia doang kan, cuma E. Dan juga ada beban perlengkapan. Dan di 49 itu E. Itu. 50 yang terakhir, ini ada neraca saldo, ada pendapatan, beban, dan lain-lainnya. Untuk menutup akun ikhtisar laba rugi dibuat jurnal penutup berupa. Nah, gimana sih cara nutup akun gitu kan? Nah, ketika dari tadi tuh enggak nih, bentar nih. Nah, ketika kita ingin melakukan penutupan, sebenarnya tuh eh gini, kan kita nutup beban, pendapatan, dan privat. Pendapatan itu kan ada di sisi debit, beban itu ada di sisi salah debit, sini kredit. Menulis apa, ngomongnya apa? Ini ada di sisi debit. Untuk masalah beban dan pendapatan, itu digunakan perantara namanya ikhtisar laba rugi. Untuk prive, dia langsung apa namanya? Nanti ketika ditutup langsung gini, modal pemilik terus kemudian prive di kredit senilai yang ada di neraca saldo sehingga nanti hasil akhirnya jadi nol, tertutup sudah, itu kan. Nah, sementara kalau untuk beban dan pendapatan itu harus pakai ikhtisar laba rugi. Kita lihat nih, pendapatannya ada 200 juta, ini ada di kredit, itu kan. Artinya untuk nutupnya kita akan buat sebuah jurnal, itu ini namanya ikhtisar laba rugi, gitu kan. Nah, karena si pendapatan ini dikredit, kalau mau kita tutup harus ada di debit kan. Artinya ikhtisar laba ruginya akan kita taruh di kredit. Menggantikan posisi dari si pendapatan. Pendapatannya di debit biar jadi nol senilai 200 juta. Artinya saldo ikhtisar laba rugi, males nulis, maaf, itu adalah 200 juta di kredit. Nih, sekarang kita mau nutup akun beban. Karena beban itu ada di debit semuanya, akan kita kredit. Gitu kan, biar jadi nol. Di debitnya kita akan ih, ya ikhtisar laba rugi di debit
Di sini ada beban, kita kredit, kita kurangin. Beban perlengkapan, penyusutan, lain-lain. Wah, aku butuh kertas. Terus kemudian nih 24 juta, 27 juta, 10 juta, 20 juta. Totalnya berapa? Totalnya adalah 60, 71, 81 juta. Itu. Artinya, tadi kan saldonya, mana ya? Loncat. Saldonya ikhtisar laba rugi ada 200 juta di kredit. Sekarang ada di debit 81 juta. Totalnya gimana? Artinya ketika, kalau misalnya kita mau bikin buku besar, ikhtisar laba rugi, itu kan. Awalnya 31 Desember, awalnya masih nol, itu kan. Nah, mana nih? Awalnya tadi ada berapa? 200 ya, 200 juta di kredit. Kemudian ada di debit 81 juta. Artinya saldo awalnya 200. Sekarang karena di debit ada 81, sekarang tinggal 119 juta. Ada di mana? Di kredit. Kan. Jadi saldo akhirnya itu ikhtisar laba rugi ada 119 juta di kredit. Nutupnya gimana? Nutupnya artinya harus kita debit. Jadi kita kurangin sampai 0, kita kurangin sebesar 119 juta. Lihat nih, ikhtisar laba rugi yang di debit 119 juta ada di C. Itu kan sebenarnya udah pasti jawabannya C. Itu kan. Ya. Nah, di sini kita tahu juga sebenarnya tanpa gua kasih tahu bahwa ikhtisar laba rugi itu ditutup kepada modal pemilik. Jadi ketika ada keuntungan, modal pemiliknya akan bertambah, itu kan. Baik itu nanti bahwa oh ya ini hak untuk kalian sebagai modal pemilik atau nanti apa namanya mau dijadikan retain earning saja dulu. Apakah nanti mau dibagikan jadi dividen, jadi nanti dikurangin lagi hartanya atau nanti apa namanya mau disimpan aja sama perusahaan jadi retain earnings laba ditahan untuk digunakan oleh perusahaan beroperasi. Tuh. Kalau ada rugi, kalau ada rugi artinya si ikhtisar laba ruginya bukan di kredit tapi di debit. Jadi ketika di debit artinya penutupan ikhtisar laba ruginya jadi ada di kredit gitu kan. Jadi kayak mana nih? Oh, ini ikhtisar laba ruginya di kredit nih misalnya. Terus di sini jadi modal pemilik 119 juta. Modal pemiliknya di debit, modal pemiliknya dikurang. Artinya karena rugi, ya modal pemiliknya jadi berkurang gitu kan. Jadi lu udah melakukan investasi, lu udah melakukan usaha dan lain sebagainya, malah modal lu berkurang bukannya nambah. Uang lu malah berkurang. Gitu. Ada yang mau ditanyain dari sini? Tuh. Ya mohon maaf lah banyak kecacatan deh. Pada langsung ya soal. Eh mungkin masukan aja dari gua. Kemarin juga gua udah ngasih tahu. Sejauh yang gua tahu untuk soal OSK itu nggak ada soal ekonomi, maaf, soal ekonomi dari OSK, OSP dan OSN itu tuh nggak ada pengurangan. Jadi kalau misalnya kalian udah bingung, udah isi aja nggak apa-apa. Tuh, gua ada yang nggak ada. Yang baru-baru gue nyimpannya di laptop lagi. Hmm, 2017 paling baru.
2018, 2019, 2020. Do, lu ada nggak, Do? Nyimpen nggak, Do? Sampai 2020. OS, KOSP, OSN. Ya, bagi deh, Do. Nggak apa-apa deh, bagi deh. Ntar gua upload juga. Biar kalau misalnya ada yang mau juga ini, Sabi. Nanti kirimnya ke WhatsApp. Thank you, Do. Ya, nanti gua upload lagi ke sini. Terus ini akan gua kembalikan kepada mana tadi? Kok hilang? Oh, ini. Ini akan gua balikan kepada di sini. Nah, jadi ketika kalian buka linknya, eh di semester lalu itu ada beberapa. Ini kayak misalnya kalau ada yang mau coba cek buku, ada buku untuk pengantar ekonomi. Tuh, eh kalau di kampus itu pakainya ini, Menkeu. Tuh, baca itu mikro dan makro. Kalau misalnya mau ada penjelasan kayak, aduh gue lupa yang ini nih, yang apa namanya, supply of loanable funds gitu misalnya, atau agregat demand agregat supply, kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu, perhitungan GDP, GDP itu artinya apa, itu gue ngambilnya dari sini gitu kan. Kalau mau cek mikro yang banyak hitungannya itu ada di Pindik. Accounting ini juga ada, tapi accounting di buku ini apa ya, banyak soal latihan ya, kalau mau silakan latihan misalnya. Terus ada kan nih yang apa namanya, kalau misalnya ada yang mau baca syariah, koperasi, pengantar bisnis dan apa namanya, pasar modal. Ini pasar modal gue banyak yang ngambil dari apa, materi sekolah pasar modal. Jadi banyak apa namanya, thank you, Dok. Apa namanya, banyak mana nih, hafalan-hafalan yang masalah nih struktur pasar modal. Ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, gitu kan. Mana lagi? Ada, oh apa, clearing itu apa sih, kustodian itu apa, emiten itu apa, perusahaan efek itu apa, biro administrasi efek, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu ada, gitu kan. Nah, ini ada beberapa apa namanya, gua ngambil dari bukunya. Sini ada apa sih bedanya antara saham yang ada di papan utama, papan pengembangan, ada beberapa nama indeks. Oh, ada indeks saham gabungan, indeks LQ45, ini untuk terkenal, JI, Kompas 100 dan lain sebagainya. Nah, terus ini yang masalah apa namanya, future value dan present value. Cuma ini yang lebih lanjut. Itu agak agak apa ya? Agak ribet. Ini ada contoh soalnya juga. Tuh. Nah, eh yang bisnis itu kayak apa namanya? Lebih ke manajemen sih, bisnis dan manajemen. Jadi kayak mana nih? Apa sih bedanya franchising, licensing, contract manufacturer, strategic alliance gitu kan? Apa itu foreign direct investment? Apa yang disebut multinational corporation? Ada yang disebut corporate social responsibility. Beberapa dari ini pernah gue lihat di apa namanya? Gue lupa, OSP atau OSN. Cuma satu soal gitu sih, terus akhirnya ya udahlah, nggak terlalu ini, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu signifikan bagi gue, jadi gue lepas, terus gue cuma belajar ininya doang. Tapi kalau misalnya kalian ada yang tertarik untuk baca-baca, silahkan. Nih ada yang apa namanya, si Maslow Hierarchy of Needs, tempat gue ini. Cuma ini jangan terlalu inilah kalau pengantar bisnis, kurang. Ini ada beberapa soal-soal juga. Yang mana yang udah gue keluarin, mana yang belum, singkat gue sih ini nih, 1 sampai 5, terus ada 1 sampai, ini apa nih, oh ini yang kemarin-kemarin ya. eh ini apa nih, OSP 2019 nih, Dok.
Kuliah nggak ada ya tadi? Oh, ada. Oke, sip. Ya udahlah gitu. Kalau misalnya ini ada yang tryout apa nih? Udah, silakan lah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau didiskusikan seperti biasa, terbuka. Gue terbuka selalu gitu kan. Cuma ya gitu, kalau misalnya kalian lihat bahwa oh iya gue ternyata masih banyak kurang recall lagi untuk materi-materi yang lama, terutama accounting. Jadi gue pasti harus buka buku dulu, terus kemudian apa namanya, untuk beberapa waktu ini gue akan agak sibuk sampai dengan pertengahan Januari lah, sekitar tanggal 12, 14, 15. Yang gue terakhir untuk ujian gitu. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan yang kayak agak rumit banget mungkin apa namanya, gue bakal bilang bentar dulu ya gitu. Artinya gue lagi sibuk. Kalau misalnya oh ya santai, ya udah tanya tanya aja gitu. Nanti mungkin malam malam mungkin gue akan bukan bukan sini nih. Mungkin malam gue akan upload di itu aja kali di link gue tadi ya. PDF apa namanya juga pembahasan-pembahasan yang video-videonya nilai ya nantilah harus periksa dulu belum periksa gue tuh. Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf karena gue sangat banyak sekali kurangnya kan, dari halu terus juga ngantuk dan lain sebagainya soalnya cacat itu. Terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu kalau misalnya ada kesempatan lagi. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.